Oke, selamat datang di channel gua, Ardi Santoso. Hari ini gua mau jelasin gimana cara instalasi kabel, karena banyak juga orang yang udah beli lampu Proji di online tapi nggak ngerti jalurnya kemana-mana aja, terutama buat ngetes lampunya. Oke, jadi gue mau pakai contoh. Ini adalah paketan proyektornya Fahiji Max. Ini gue mau jelasin cara instalasinya aja. Oke, kita buka ya. Biasanya pastiin dulu kalau terima paket dalam kondisi lengkap. Nah, ini proyektornya. Oh iya, ini lupa, ini belum ada balasnya. Nanti kita lengkapin sama balasnya. Oke, ini udah kebuka. Kita taruh dulu di sini ya. Ini biasanya di dalam paket ada 2 buah bolam HID. Nah, ini namanya kabel set HID. 2 unit bolam sama modul-modul untuk ngelengkapin di sini. Oke, kan sebetulnya ada balas nggak di situ? Buat review sekalian. Ya udah, pas ke 11 2 biji ya. Oke, kita lanjut. Ini ada balasnya. Kita coba sebagai contoh pakai K1155. Ya, biasanya yang didapetin itu adalah 2 unit proyektor, ada throat-nya, ada ring angel eyes-nya. Di sini ada devil eye-nya. Ini nanti buat instalasi ke bracket H4, nanti dipasang di bagian belakang sini ya. Ini ada murnya kelihatan. Ini sebagai pengunci bolam. Oke, yang lebih gua highlight di sini adalah instalasi kabel. Mungkin kalau bolam udah bisa masang sendiri lah ya, masukin ke sininya doang tadi sama penguncinya yang tadi. Ini ada 2 buah unit, 2 unit modul. Ini beda, bukan beda ukuran aja tapi outputnya juga beda. Jadi yang ini adalah berfungsi buat angel eye jika yang dibeli adalah double angel eye kayak gini. Tapi kalau yang angel eye nya cuma 1 gitu, ada yang cuma single gitu, nanti dapatnya kayak gini. Nah, cuman perlu diperhatiin juga kode belakangnya. Untuk devil eye biasanya kita pakai T12 strip 1A. Kalau yang angel eye pakainya T12 strip 1. Nah, bedanya apa? Di kabel putih ini, waktu di modul yang T12 strip 1 ini berfungsi hanya sebagai dimmer. Kalau yang T12 strip 1A ini buat auto off dari si devil eye nya. Cuman kalau nggak mau dipakai, ini nggak kepake banyak sih sebenarnya. Oke, lanjut. Kalau yang ini T12 strip 2 namanya. Ini khusus buat yang double angel eye kayak gini. Fungsinya adalah yang kabel putih ini, selain dia bisa dimmer, dia juga bisa jadi mode strobo. Nah, oke, kita lanjut buat cara nyambunginnya. Nah, buat pertama kali yang kita lihat di sini ada di bolam. Nih, oke, kita cabut dulu ya. Nah, ini itu ada kabel yang nempel. Kabel ini nih ya, samping ini kabel yang sebenarnya kita nggak pakai nih kabel ini. Fungsinya adalah dia masukin setrum ke balas buat hidupin lampu ini. Tapi karena kita udah ada relay, jadi nanti kita pakai relay aja. Kalau ini kalau kalian nggak pakai relay, tapi nanti nggak bisa ngedim Projinya. Oke, kita beralih ke ini, namanya reset. Ini wiringnya yang kelihatannya ribet, padahal enggak, soket ke soket semua aslinya. Oke, kita mulai dulu aja dari yang ini tadi, ring angel eye, langsung ketemu ke sini. Untuk ringnya adalah warna kuning dan hijau. Nih, soket ke soket. Dan satu lagi ada yang kecil. Nah, ini berlaku juga buat wiring sebelahnya, modulnya sama.
Oke, ini nanti kita singkirin dulu aja, kita lebih ke highlight buat yang instalasi, nanti tinggal diikutin aja buat yang sebelahnya. Nah, ini kita abaikan aja buat kabel yang ini karena kita mau coba pakai relay. Nah, oke, untuk instalasi di sini udah ya, jadi kita tinggal instalasi proyektornya aja. Oke, sebelum kita kasih strom, ini belakangan mendingan kita install, coba buka ininya dulu aja. Tolong jangan sesekali kalau balas belum connect ke bolam, jangan di connect ke aki dulu. Ini bahaya, soalnya setrum dia output dari sininya tuh gede, besar banget. Oke, ini kita buka dulu ya. Nah, oke, ini kita kesampingkan dulu, ini yang buat sebelah. Nanti fungsinya nanti lihat dari sini aja karena sama. Nah, pertama ini di bagian 1 dan 2 ini sebenarnya sama, itu di situ juga sama posisinya kayak gini. Ini otaknya ada di sini, yang satu lagi adalah ini sebagai kita ngambilin arus dari aki langsung. Kalau ini ke sasis bisa negatif. Terus ada lagi sebagai kontrol dari H4 yang tinggal soket ke soket juga. Nah, ini sebagai kontrol. Jadi fungsinya apa? Setrum masuk dari sini hanya sebagai kontrol, jadi bukan setrum utama. Setrum utamanya diambil dari aki langsung melalui kabel ini dan relay ini, jadi nggak akan memberatkan kabel bodi mobil. Oke, perlu diingat ya, untuk instalasi ini harus sama orang yang berpengalaman ya, tapi kalau mau coba diikutin step by stepnya aja. Oke, ini ke sasis, yang ini adalah ke lensa proyektornya. Di sini ada soketnya juga. Nah, ini soketnya ya. Ini fungsinya adalah buat high low-nya, pengaturan jauh dekatnya. Dan ini lariin ke balas. Ininya ke balas. Yang ini ke tadi bagian bolam. Pastikan belum dinyalain ya, jadi masih posisi keadaan mati karena ini bahaya banget setrumnya. Oke, setelah dipastikan ini semua terkonek dan yang tadi di bagian sini sudah connect juga, begitu juga dengan masanya. Tadi ini udah connect ke sini ya, kita asumsikan aja, dan ini sudah di posisi di aki positif dan ini jadi di sasis atau negatif. Tinggal kita colokkan ini di soket bawaan mobil. Fungsinya adalah ini tuh kalau nggak salah negatif, ini low beam, dan ini high beam, positif semua dua, dan ini satu negatif. Oke, ini baru bisa mulai dinyalain. Oke, jadi kurang lebih itu aja buat masalah instalasi kabel. Yang sana nanti tinggal ngikutin yang sini tadi, yang udah gue jelasin tadi sebelumnya. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.